Ada seorang anak laki-laki sedang berbicara dengan perempuan. Perempuan itu bilang takjub akan kegilaan terhadap sesuatu bocah tersebut. Lalu perempuan itu menawarkan kekuatan sihir yang lebih kuat. Kemudian Liam Hamilton tiba-tiba bangun di aula pesta. Dia penasaran ada di mana. Soalnya sebelumnya dia baru aja minum santai habis kerja. Dia ngelihat mukanya di cermin dan kaget karena tiba-tiba jadi anak kecil. Ayahnya nyuruh dia supaya nggak bikin heboh. Karena biarpun dia cuma anak kelima, dia masih keluarga Hamilton. Ayahnya pergi nyambut tamu, dan pembantu kasih tahu kalau tuan besar kayaknya lagi baik. Liam mikir kalau ini aja udah good mood, mending nggak usah lihat kalau dia lagi bad mood. Pembantu bilang tuan senang karena akhirnya punya anak perempuan, dan berharap Liam senang di pesta ulang tahun adiknya. Liam mikir ini pasti mimpi, tapi keesokan harinya pas bangun tidur, ternyata benar-benar nyata. Pembantu bawain baju buat Liam, dan pas didandanin, dia nggak ngerti kenapa ini semua bisa terjadi. Dia jalan ke balkon, ngelihat halaman yang super luas, dan pembantu cerita semua ini adalah milik keluarga Hamilton. Dia kaget dengar ini semua, dan gak lama kemudian dia ngobrol sama kakak laki-lakinya Bruno, yang adalah anak keempat. Bruno bilang kalau adik perempuan mereka tumbuh jadi cantik, dia bisa nikah sama keluarga kerajaan, dan masa depan keluarga mereka bisa aman. Tapi sekarang, mereka diambang diusir dari status bangsawan. Liam jadi penasaran, kenapa bisa gitu? Kakaknya ngejelasin kalau menurut aturan negara mereka, semua keluarga bangsawan harus capai sesuatu tiap 3 generasi. Kalau enggak, status mereka bisa hilang. Begitu ayah mereka, yang kepala ketiga keluarga, ngizinin abang mereka untuk jadi penerus, mereka akan kehilangan status bangsawan. Bruno cerita bahwa ayah dan abang mereka stres banget buat jaga status bangsawan. Tapi dia sendiri sih santai-santai aja. Kita tahu juga kalau saat ini Bruno umurnya 13 tahun dan Liam 12 tahun. Jadi Bruno bilang Liam harus mikirin masa depannya. Dan pas lagi asik ngobrol, mentor mereka datang dan bilang kalau hari ini mereka bakal belajar tentang sihir. Liam jadi super excited dengar tentang sihir, kayak otaku pada umumnya. Tapi Bruno langsung bilang, nggak usah terlalu senang. Dia bilang mereka punya grimoires di perpustakaan, tapi dia ngingetin supaya jangan berharap terlalu tinggi, soalnya cuma 1 dari 100 orang yang bisa pakai sihir beneran. Tapi itu nggak bikin semangat Liam padam. Setelah pelajaran, dia langsung lari ke lorong, nyari pembantu yang dia temuin sebelumnya. Dia minta dibawa ke perpustakaan, dan ketika sampai, dia nemuin grimoire tentang sihir api. Dia baca bukunya dan nyoba sihir api, dan berhasil di percobaan pertamanya. Pembantu ikut seneng dan ngucapin selamat. Nggak lama, Liam nanya sama ayahnya buat izin bawa grimoires itu. Tapi ayahnya kayak nggak tertarik dengan topik itu. Cuma bilang, lakuin aja yang kamu mau. Liam keluar dari ruangan dengan senyum lebar, soalnya dia dapat izin bawa buku-buku itu. Lalu scene beralih ke Liam yang asik baca grimoire-nya. Di larut malam dan keesokan harinya di hutan, kita lihat Liam nyoba mantra yang disebut pemotong api. Dia berhasil, dan semakin cepat juga cara dia mengucapkannya. Dia bisa melakukannya tanpa buku setelah terbiasa. Dan sebulan kemudian, kita lihat dia nunjukin skillnya ke kakaknya Bruno. Bruno kaget banget lihat Liam bisa pemotong api tanpa grimoire. Dan gak percaya kalau Liam bisa belajar semua ini cuma dalam 1 bulan aja. Dia pikir ini pasti gampang, jadi dia nyoba bikin mantra pakai grimoire. Tapi gak ada yang terjadi. Dia bilang ke Liam, kamu keren banget. Bahkan orang yang bisa sihir aja butuh waktu sekitar 1 tahun buat belajar. Liam mikir ini karena dia punya kemampuan alami buat sihir. Dan Bruno bilang kalau dia bisa pakai sihir, dia bisa ubah statusnya di kerajaan. Bruno penasaran, apa Liam belajar keras supaya bisa jadi kepala keluarga? Tapi Liam bilang enggak. Akhirnya Bruno pergi dan nyuruh Liam supaya jangan jadi target buat abang mereka. Scene beralih ke Liam yang lagi ngambil buku tentang sihir es pemula. Soalnya dia udah belajar semua mantra pemula untuk sihir api. Tapi tiba-tiba ayahnya datang dan panggil dia.
Ayahnya bilang dia udah dengar kalau Liam bisa pakai sihir, dan Liam jawab bisa menggunakannya. Ayahnya minta Liam tunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Liam langsung membekukan grimoire yang dia pegang pakai sihir es, dan ayahnya jadi penasaran. Bertanya lagi apa hanya itu. Liam bilang kalau dia baru mulai belajar sihir es, tapi dia udah ahli di sihir api. Lalu dia tunjukkan pemotong api. Ayahnya kaget lihat Liam bisa gunakan mantra tanpa grimoire, dan Liam memperlihatkan semua mantra yang udah dia kuasai sampai sekarang. Ayahnya seneng banget lihat itu. Dia bilang Liam gak usah ragu buat minta grimoire apapun yang dia mau. Tapi pas lagi seru-serunya, pelayan masuk ke ruangan dan kasih tahu ayahnya tentang sesuatu. Ayahnya langsung perintahin pelayan untuk kumpulin para prajurit segera. Setelah itu, kita lihat Liam pergi lagi ke hutan sambil penasaran. Apa yang baru aja terjadi? Liam gak peduli. Yang penting ayahnya udah nawarin buat berikan grimoires apa aja yang dia mau. Dia lanjut jalan dan tiba-tiba lihat ada seseorang duduk di pinggir jalan. Pria itu mengenali Liam sebagai salah satu anak Hamilton dan mengira Liam lagi dalam masalah. Dia bilang, lakuin aja sesuka kamu. Liam bingung maksudnya apa. Tapi yang mengejutkan, pria itu nanya, kamu bukan di sini buat nangkep aku kan? Liam langsung bilang, enggak. Pria itu kemudian mikir, mungkin Liam lagi tegang. Soalnya dia nggak yakin anak kecil kayak Liam ngelakuin hal kayak gitu. Dia lihat Liam bawa grimoire dan nanya, kamu belajar sihir? Liam jawab, iya. Pria itu ngeliam lagi belajar sihir pemula. Terus dia kasih saran, cara terbaik buat belajar itu dengan mengulang. Liam udah tahu hal itu, dan bilang, makanya saya mau latihan sekarang. Pas Liam mau pergi, pria itu nanya, kamu mau tahu cara yang lebih efisien buat latihan? Liam penasaran apa yang dia maksud, dan langsung bertanya bagaimana caranya. Liam ngelihat pria itu demonstrasikan kekuatannya, pakai 5 jenis sihir sekaligus. Liam kaget banget dan nanya dengan rasa penasaran. Pria itu menawarkan untuk mengajarinya. Liam langsung setuju. Senang banget ada kesempatan belajar. Pria itu ngerasa tertarik sama Liam, soalnya dia lihat Liam belum terpengaruh oleh rasa angkuh yang sering dimiliki oleh para bangsawan. Liam mikir, mungkin itu karena dia sebenarnya bukan bangsawan sebenarnya. Lalu pria itu minta Liam gambar lingkaran dan kotak dari kedua tangannya sekaligus. Liam coba dan ternyata gampang banget. Pria itu bilang, menggunakan mantra berbeda sekaligus itu sama aja. Dia minta Liam nyoba casting mantra yang berbeda dari kedua tangannya. Liam langsung coba dan berhasil nge-cast pemotong api dan bola api bersamaan. Pria itu terkesima lihat kemajuan Liam yang cepat banget. Dan dia jelasin kalau ini adalah teknik yang disebut mistik. Yang cuma satu dari sejuta orang yang bisa ngelakuin. Nggak puas sampai situ, dia minta Liam coba 3 mantra sekaligus. Liam berusaha nge-cast lantai panas bareng dengan 2 mantra sebelumnya, tapi dia gagal. Pria itu bilang, kamu nggak gagal, kamu cuma belum punya cukup kekuatan sihir buat nge-cast semua itu sekaligus. Dia jelasin bahwa metode ini menghabiskan lebih banyak kekuatan sihir dari biasanya. Dan dia bilang luar biasa sekali, Liam udah bisa nge-cast 3 mantra sekaligus. Dia selanjutnya bilang, Liam sekarang tinggal perlu mengontrol kekuatan sihirnya. Pria itu mulai nulis sesuatu di tanah pakai sihirnya. Nanya ke Liam, ini angka apa? Liam ngeliat dan langsung jawab, ini angka prima. Si pria itu menjelaskan bahwa teknik yang dia ajarin tadi cuma bisa digunakan dengan angka prima. Liam penasaran kenapa, tapi pria itu bilang dia juga nggak tahu. Dan nyuruh Liam buat cari tahu sendiri kalau dia penasaran. Dia bilang mungkin Liam bakal menemui beberapa kesulitan saat nambahin jumlah mantra yang bisa dia gunakan sekaligus. Tapi dia harus tetap berusaha. Pria itu nunjukin sihirnya. Liam menghitung, dia bisa menggunakan 13 mantra sekaligus. Pria itu bilang, dia mungkin bisa nge-cast sekitar 17 mantra sekaligus. Tapi karena angka prima berikutnya adalah 17, jadi dia harus fokus buat mencapai itu. Dia nanya Liam berapa umurnya, dan Liam jawab dengan percaya diri menjawab 12 tahun.
Pria itu mikir, dengan masa muda yang dia miliki, mungkin suatu hari Liam bisa melewati kemampuannya. Dan dia nyuruh Liam buat terus berlatih. Dia ngasih Liam sebuah cincin dan menjelaskan, ini adalah Magicpedia, sebuah grimoire raksasa yang berisi ratusan grimoires berisi sihir. Liam langsung excited denger ini, dan segera pakai cincin itu. Begitu dipakai, dia bisa merasakan sihir-sihir mengalir ke dalam kepalanya. Dia jadi semangat banget mau nge-cast mantra, lalu dia coba nge-cast tembakan angin. Setelah itu, dia mau nanya ke pria itu tentang bagaimana hasilnya, tapi dia baru sadar bahwa orang itu udah nggak ada. Tiba-tiba, pembantunya muncul dan bilang, bahaya sekali kamu keluar sendirian di sini. Dia ngabarin Liam bahwa ada pria mencurigakan yang masuk ke daerah keluarganya, dan dia melihat kalau pembantu itu bawa grimoire bersamanya. Dia bilang, Tuan yang suruh saya kasih ini ke kamu. Liam melihat bahwa grimoire yang diberikan pembantunya itu tentang sihir pemanggilan pemula. Pembantunya menyarankan dia untuk cepat kembali ke Manor, lalu pergi. Tak lama kemudian, pria dari tadi muncul lagi, dan Liam nanya, kamu tadi kemana? Pria itu bilang, aku nggak pergi kemana-mana. Aku cuma bikin diriku jadi nggak terlihat pakai sihir. Dan mantra buat ini juga ada di cincin itu, tapi sulit untuk dikuasai. Dia bilang mungkin dia nggak bisa tinggal di sini lama, tapi mau ngajarin sesuatu yang terakhir sebelum pergi, dan minta Liam buka grimoire yang barusan diterimanya. Liam pun buka, dan dia lihat ada mantra pemanggilan untuk roh api tingkat rendah, yaitu salamander. Pria itu bilang, coba casting mantra ini sambil pakai cincin itu. Liam lakuin dan berhasil memanggil salamander, yang kemudian terserap ke dalam cincin. Pria itu jelasin, Magicpediamu baru menyerap isi dari grimoire itu. Dengar itu, Liam langsung nyadar kalau cincin ini pasti sangat berharga, dan dia bilang ke pria itu, ingin mengembalikan cincinnya. Liam bilang ke pria itu bahwa dia nggak bisa menerima ini. Pria itu menjawab, ini bukan sesuatu yang terlalu langka, tapi ini bisa menghemat masalah kamu dari harus bawa banyak grimoire. Dia ngajarin Liam buat coba menyerap beberapa mantra lain, dan Liam pun menyerap beberapa mantra pemanggilan lainnya. Setelah itu, dia baru sadar kalau pria itu sekali lagi sudah menghilang, dan dia menemukan pesan yang ditinggalkan pria itu. Pesan itu bilang supaya Liam terus belajar sihir, dan mungkin mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Liam mikir, meskipun dia mungkin gak tahu nama orang itu, dan mereka gak menghabiskan banyak waktu bersama, dia memutuskan untuk memanggilnya guru. 1 bulan berlalu, dan kita lihat Liam lagi motong kayu pakai pemotong api. Dia juga manggil Gnong untuk bikin tungku di sekitar kayunya. Setelah itu, dia pakai sihir api buat tungku itu. Dan minta bantuan Sylph supaya api yang dia bikin gak terlalu besar. Begitu selesai, kita lihat dia berhasil menciptakan arang putih. Abang Liam, Bruno, melihat apa yang dia buat dan menjelaskan, arang putih bisa terbakar dengan suhu yang lebih tinggi daripada arang biasa. Bruno menjelaskan bahwa arang putih itu juga menghasilkan sedikit asap. Namun, dia yakin mereka nggak bisa membuat sesuatu semacam ini tanpa tungku. Dan dia terkejut Liam bisa melakukan semua ini dengan sihir. Dia juga melihat ada beberapa kristal Lekro, dan menjelaskan bahwa kristal ini bisa mengembalikan kekuatan sihir. Dan dia baru tahu bahwa Liam juga yang buat ini. Bruno terkesan banget mendengar semua ini, dan merasa Liam akan baik-baik saja di masa depan. Liam bingung, nanya, maksud kamu apa? Bruno akhirnya nyerah dan bilang, aku mau bilang, aku akan menikah. Bruno menjelaskan bahwa dia akan menikah dengan keluarga bangsawan kelas rendah, yang lebih miskin dari Hamilton, tapi setidaknya dia akan punya kebebasan di situ. Liam langsung ngucapin selamat buat Bruno. Lalu, Bruno mengubah topik dan nanya apakah Liam tahu tentang kegagalan besar ayah mereka. Dia menjelaskan bahwa tepat setelah Liam lahir, ayah mereka sedih karena menginginkan seorang putri yang bisa dinikahkan ke keluarga kerajaan. Dia jadi cemas untuk mencapai suatu dan menjaga status kebangsawanan mereka. Jadi, ayah mereka mengirim 1000 prajurit untuk mengalahkan monster kuat yang disegel di tanah mereka. Sayangnya, mereka menderita kekalahan yang telak,
Mereka berhasil menyegel kembali monster itu, tapi 90% dari prajuritnya tewas. Bruno menjelaskan bahwa ayah dan abang mereka sangat putus asa untuk mempertahankan status bangsawan mereka. Tapi, keluarga Hamilton sudah selesai. Bruno bilang ke Liam supaya dia mulai mikir tentang bagaimana bisa mencapai kehidupannya sendiri, lalu pergi. Liam pun berpikir bahwa dia harus mengamankan dana terlebih dahulu. Dia jual arang putih yang dia buat dan dapat sedikit uang. Tapi itu ternyata belum cukup. Dia mau jual sesuatu yang bisa memberinya lebih banyak keuntungan. Liam merasa lapar dan memutuskan untuk makan di warung mie. Dia nyadar bahwa mie cukup populer di kota ini dan mendapatkan ide untuk usaha yang menguntungkan. Keesokan harinya, dia minta pembantunya untuk bantu dia. Liam kasih dia beberapa ramen instan dan minta dia untuk tuangkan air panas ke ramen itu. Pembantunya pun melakukannya dan setelah menunggu beberapa saat, Liam bilang ke pembantu dan chef untuk mencicipi ramen yang dia buat. Mereka mencobanya dan berpikir rasanya enak. Liam menjelaskan bahwa dia membuatnya dengan menuangkan kaldu di atas mie kering dan menggunakan roh angin untuk menghilangkan kelembapan. Chef penasaran dan nanya, "Ini namanya apa?" Liam dengan bangga bilang, "Ini instant ramen." Liam yakin produk ini bakal jadi populer, jadi dia pergi untuk menjualnya. Tapi sayangnya, pemilik toko menolak untuk berbisnis dengannya dan bilang bahwa hanya anak sulung keluarganya yang diizinkan berbisnis di lahan keluarga tanpa izin sebelumnya. Liam pun keluar dengan perasaan kecewa. Kita juga tahu bahwa abang tertuanya, Albrecht, yang sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini karena dia cemburu Liam bisa belajar sihir. Saat kembali ke rumah, Liam bertanya-tanya apa yang sebaiknya dia lakukan sekarang. Dia berpikir untuk menunggu sampai dewasa, tapi itu bakal memakan waktu lama. Pilihan lainnya ada pergi ke tanah tidak berada di bawah kendali keluarganya. Akhirnya, dia memutuskan untuk memilih opsi kedua. Nggak lama kemudian, kita lihat Liam lagi nyimpen barang-barangnya di kotak itemnya. Dia menjelaskan, ini adalah mantra penyimpanan yang bikin dia bisa nyimpen banyak barang dalam satu tempat kecil. Dia bilang, awalnya pas dia lepas mantra itu, barang-barangnya langsung menghilang. Tapi setelah latihan, dia berhasil memperbaikinya. Sekarang, dia mikir ada mantra lain yang mau dia uji coba. Dia pakai sihir pemanggilan, dan menjelaskan ada 2 jenis sihir pemanggilan. Yang pertama itu pemanggilan roh, dan yang kedua adalah pemanggilan kontrak, yang memanggil makhluk yang udah dia buatkan kontrak. Liam bilang dia mau pakai pemanggilan kontrak dengan cara yang nggak biasa, yaitu bikin kontrak dengan dirinya sendiri untuk memanggil tubuh kembarnya. Dan ternyata berhasil. Dia ngirimin bayangan dirinya ke kota lain buat jual barang-barangnya. Beberapa hari kemudian, dia nerima uang di kotak itemnya, dan dia jelasin kalau skill kotak item ini bisa dipakai secara bersamaan oleh 2 Liam yang terpisah. Liam bilang dia akan bikin barang-barangnya sendiri, dan bayangannya yang bakal jual. Jadi dia nggak perlu repot-repot pergi sendiri. Dia mikir, sekarang dia bisa dapat banyak uang buat mencapai kehidupannya. Scene kemudian beralih ke Liam, yang lagi latihan sihir melawan ilusi yang dia buat. Mereka berdua saling tembak sihir roket, dan mantra mereka saling menetralkan. Liam senang banget karena dia udah bisa mengendalikan ilusi itu. Dan dia bikin ilusinya menghilang pas abangnya muncul. Abangnya bilang, kamu lagi bikin orang-orang terkesan. Para pelayan ngomong betapa bagusnya kamu dalam sihir. Liam bilang, mereka cuma melebih-lebihkan aja. Albrecht nanya, kamu mau ngapain di masa depan? Liam langsung sadar, karena Albrecht adalah anak sulung keluarga. Dia mungkin berpikir bahwa Liam mau menggantikan posisinya. Jadi Liam bilang ke abangnya bahwa dia pengen cari kerja dan jadi mandiri. Albrecht menawarkan buat ngenalin dia ke guild pemburu jika begitu. Dan scene beralih ke Liam yang berdiri di depan guild tersebut. Liam masuk ke guild tersebut dan dia jelasin bahwa itu adalah tempat berkumpulnya para pemburu yang berburu binatang dan monster. Pas dia masuk, semua orang pada ketawa-ngetawain dia karena dia masih kecil. Liam langsung menuju ke guild master,
dan Guildmaster itu mengenal dia karena Abang Liam merekomendasikannya. Guildmaster bilang, "Sebelum kami bisa menerimamu, kamu harus tes kemampuanmu dulu. Coba gunakan mantra terkuatmu ke arah saya." Liam mikir, "Gawat, aku nggak bisa pakai mantra terkuatku sekarang, karena aku udah kirim ilusi buat tugas." Akhirnya, dia nyerang Guildmaster dengan serangan terbaik yang bisa dia lakukan saat itu. Semua orang kaget melihat kekuatannya. Bahkan Guildmaster pun terheran-heran, bilang, "Kamu layak dapat lisensi rank B." Liam keluar dari guild dengan lisensinya sambil bertanya-tanya, seberapa bagus sih lisensi rank B itu? Tiba-tiba, seorang cewek mendekatinya dan memperkenalkan dirinya sebagai Asuna Aquaj. Dia bilang, "Kita harus berburu bersama." Liam setuju, karena ini adalah kesempatan pertamanya untuk kerjasama, dan Asuna adalah tipe cewek yang dia suka. Scene beralih ke mereka di hutan, dan Liam ingat bahwa mereka nggak ambil pekerjaan apa-apa. Asuna menjelaskan, hanya petualang dengan peringkat yang lebih tinggi yang ambil pekerjaan berburu. Kita yang peringkat P dan di bawahnya mencari makhluk berbahaya dan menaklukkan mereka. Tiba-tiba, mereka dikepung oleh beberapa serigala. Asuna kelihatan khawatir, tapi Liam langsung manggil Nomnya. Serigala-serigala itu menggigit Nom, dan Nom itu jadi besar, menekan serigala-serigala tersebut. Sementara Asuna menyelesaikan serangan dengan cepat. Scene pindah ke mereka yang menunjukkan hasil buruan serigala mereka ke guild, dan ternyata mereka berhasil berburu total 42 makhluk. Melihat ini, Guildmaster berpikir bahwa mereka cukup kuat, dan dia menawarkan mereka pekerjaan baru. Saat mereka pergi, Liam menyadar kalau Asuna kelihatan senang. Asuna menjelaskan, "Ini karena kita dapat pekerjaan. Ini berarti Guildmaster mengakui kekuatan kita." Liam kemudian bilang bahwa pekerjaan mereka kali ini adalah berburu ulat raksasa di area ini, karena akan ada orang penting yang lewat sini. Asuna bilang dia nggak terlalu suka serangga, dan Liam menjelaskan, "Tapi ini bukan serangga sembarangan. Ini adalah monster. Karena monster punya inti sihir di tubuhnya, mereka bisa pakai sihir tingkat tinggi dan teknik bertarung." Dia bilang monster lebih berbahaya daripada binatang biasa. Makanya hari ini dia nggak mau pakai ilusi. Mereka mulai melawan monster itu. Tapi semua mantra Liam dan serangan Asuna ternyata nggak ada yang berhasil. Jadi mereka terpaksa mundur. Asuna bilang, "Kalau meteor jatuh ke monster itu, mungkin kita bisa bunuh dia." Perkataan itu bikin Liam dapat ida. Mereka berhadapan lagi dengan monster itu. Sambil Asuna mengalihkan perhatian monster, Liam melemparkan batu besar yang dia simpan di kotak itemnya ke arah monster itu. Dan akhirnya, monster itu tewas. Setelah selesai, Liam bawa 2 monster ulat yang berhasil dia bunuh ke guild. Dia jelasin, "Aku nemuin monster lain di sekitar sini, jadi aku juga ambil dia." Para pemburu lain penasaran, gimana mereka bisa mengalahkan monster-monster ini? Mereka mikir, kalau mereka dikalahkan dengan cara yang sama, berarti Liam punya cara pasti untuk menaklukkan monster. Guildmaster menghargai kerja keras mereka dan menawarkan untuk membayar mereka 5 kali lipat. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang datang ke tanah mereka, dan ayah Liam serta abangnya menyambut orang itu. Liam merasa orang ini pasti punya kedudukan penting saat dia melihat orang itu menatapnya. Scene beralih ke dalam ruangan, di mana dia dan Liam ngobrol. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai James Stanley, dan mengenali Liam sebagai salah satu anggota keluarga Hamilton. Dia langsung nanya, "Kamu tahu Raymond kan?" Liam bingung dengan maksudnya. Jadi James menjelaskan bahwa cincin di tangan Liam adalah milik Raymond. James penasaran, "Kamu ambil dari Raymond setelah membunuhnya?" Tapi Liam langsung menjawab, "Enggak, ini dikasih sama guruku." Dia pun menjelaskan seluruh cerita kepada James, dan James sambil tertawa berkata, "Memang sifat dia banget. Dia selalu pergi ke tempat berbahaya." James terkejut karena gurunya ternyata sudah mengambil seorang murid, dan dia minta Liam untuk menunjukkan kemampuannya. Dia bilang, "Coba serang penjaganya Simon dengan mantra terkuatmu."
Simon pun langsung bikin perisai untuk melindungi diri. Liam bersiap untuk mengeluarkan mantra, mengingat bahwa dia baru saja menemukan bahwa mantra pengucapan bisa sementara meningkatkan batas atas kekuatan sihir yang bisa dia keluarkan. Dia jelasin, kita bisa pakai kata-kata yang diresonansi dengan kita sebagai pengucapan. Dia lalu menggunakan nama penyanyi favoritnya untuk meluncurkan 11 sihir misil api sekaligus. Dia menambahkan, tanpa pengucapan, aku hanya bisa mengeluarkan 7 mantra, tapi dengan pengucapan, aku bisa nambah jadi 11 sihir. Sihirnya berhasil menembus perisai Simon dan bikin Simon sedikit terluka. James senang banget melihat kemampuan Liam. Dia sadar, karena Liam adalah seorang pemburu, dia pasti berharap untuk mandiri di masa depan. Jadi dia menawarkan untuk memberikan gelar kesatria kepada Liam. Gelar ini akan membantunya menjadi independen. James menjelaskan bahwa Liam akan tetap bersama keluarga Hamilton sampai dia dewasa. Dan Liam pun menerima tawaran itu. Scene beralih ke saat Liam menyelesaikan upacara untuk jadi kesatria. Dan James bilang, nggak ada yang khusus yang harus kamu lakuin untuk menjalani peranmu ini. Liam yakin bahwa ayahnya pasti merasa bingung tentang ini. Soalnya dia pasti berharap Liam bisa menggunakan kekuatannya untuk keluarga. Liam ingat benar, dan dia memang sempat berurusan dengan ayahnya pas dia bilang tentang hal ini. James nyuruhnya untuk nggak kepikiran, karena dia masih bisa membantu ayahnya dengan cara lain. Dan semua pencapaian Liam tetap akan menjadi milik keluarga Hamilton. James kemudian mengubah topik dan bilang, gurumu, Raymond, kadang suka iseng loh. Ada sesuatu yang aneh terjadi padanya belakangan ini. Liam langsung ingat bahwa memang ada sesuatu yang aneh. Dia lalu menjelaskan bahwa ketika dia belajar skill kotak item, dia menyedot air dari danau terdekat buat ngetes, dan dia menemukan 100 kg debu emas dan sebuah surat di dalam kotak itemnya. Dia menemukan bahwa surat itu dari gurunya, dan gurunya mengucapkan selamat karena dia berhasil menguasai mantra itu. Gurunya juga bilang kalau dia yang menaruh debu emas di danau sebagai hadiah kelulusan untuk Liam. Gurunya bilang kalau dia merasa tidak enak karena menerima emas itu. Dia bisa selalu mencari tahu kenapa dia meninggalkan persis 100 kg debu emas, dan dia bisa anggap ini sebagai ujian kelulusan. Dengar ini, James langsung bilang bahwa emas yang Liam dapat itu hanyalah sebuah jebakan, dan itu cuma bagian dari teka-teki untuk mendapatkan hadiah kelulusan yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Liam pergi ke danau yang sama lagi, menyerap air ke dalam kotak itemnya sekali lagi. Dia bingung, apa sih maksud gurunya itu? Dia akhirnya menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan debu emas itu. Jadi dia keluarkan hanya debu emas itu dari danau. Begitu dia melakukannya, sebuah lingkaran sihir muncul, mengungkapkan ruangan rahasia bawah tanah. Liam masuk ke dalam ruangan itu dan menemukan sebuah grimoire dan sebuah catatan. Dia baca catatannya, dan di situ dijelaskan bahwa grimoire tingkat maksimal ini adalah hadiah kelulusan yang sebenarnya untuknya. Dan gurunya tidak pernah bisa menggunakannya, tapi dia berharap Liam bisa menggunakannya. Liam tahu bahwa buku itu memuat sihir yang disebut Another World, dan dia langsung mulai berlatih mantra tentang dunia lain itu. Sesuai dengan petunjuk yang ada di grimoire, Liam berusaha keras untuk menguasai mantra itu. Siang berganti malam, tapi dia belum berhasil menguasainya. Namun dia tidak menyerah. Dia begadang semalaman, dan keesokan paginya, dia akhirnya bisa mengeluarkan mantra itu dengan sukses. Mantra tersebut menciptakan sebuah pintu, dan dia melangkah masuk. Setelah masuk, dia menemukan ruang kosong. Dia baca grimoire-nya, dan dia belajar bahwa mantra ini bisa menciptakan ruang di dunia lain yang berbeda dari dunia tempat dia berada. Ukuran ruang itu tergantung pada kemampuan dan kekuatan sihir pembuat, dan dia bisa nyimpan barang di sini, sama seperti kotak item. Tapi yang bikin menarik, dia juga bisa menyimpan makhluk hidup di dalamnya. Liam mulai berpikir, mungkin dia bisa membangun markas rahasia di tempat ini, dan dia mengucapkan terima kasih kepada gurunya atas hadiah ini. 1 bulan berlalu,
Dan kita lihat Liam dan Asuna sedang melawan seekor katak raksasa. Dia memanggil 5 salamander untuk menyerang katak itu. Tapi serangan mereka tidak berhasil, dan katak itu siap untuk menyerang mereka. Liam dan Asuna mundur ke dalam gerbang dunia lain untuk menghindari serangan katak raksasa itu. Lalu mereka mulai menyerang balik. Setelah berhasil, kita lihat mereka menyerahkan batu sihir ke Guild. Guild Master terkejut melihat mereka berhasil menyelesaikan tugas itu. Karena itu, termasuk pekerjaan dengan kesulitan peringkat A. Dia berterima kasih kepada Liam untuk ini, tetapi tidak menganggap. Dia bilang ke Asuna, "Aku nggak bermaksud begitu." Asuna sih nggak keberatan, karena dia tahu dia masih lemah dibandingkan Liam. Dia akan tertinggal jauh. Guild Master kemudian bilang, "Kalau gitu, kamu sebaiknya jadi familiarnya dia." Dia menjelaskan, "Begitu kamu masuk ke dalam kontrak dengan Liam, kamu nggak akan bisa menolak perintahnya lagi. Tapi, tergantung pada kekuatan Master, kemampuan familiar akan ikut meningkat juga." Asuna langsung excited dengar ini dan minta Liam untuk segera membentuk kontrak. Liam mengingetin dia untuk pikir-pikir dulu, karena setelah ini dia nggak bisa bilang tidak lagi. Asuna nggak masalah sama sekali, karena dia tahu Liam nggak bakal ngelakuin hal aneh. Karena Asuna begitu ngotot, Liam setuju untuk membentuk kontrak dengan dia. Begitu kontrak terbentuk, Asuna tiba-tiba menghilang dari depan Liam dan muncul di belakangnya. Liam bingung dan nanya, "Apa yang kamu lakukan tadi?" Asuna menjelaskan, "Aku hanya bergerak cepat." Dia menambahkan, "Begitu kita buat kontrak, aku dengar suara yang bilang aku sekarang punya skill unik bernama Speedster." Liam jadi bertanya-tanya, apakah ini yang seharusnya terjadi dalam kontrak familiar? Sambil mikir bahwa dia perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang ini. Tapi, mereka butuh seseorang yang mau melakukan kontrak lagi. Asuna bilang, "Aku tahu orang yang tepat. Ayo pergi ke Jody." Jody ini adalah pemburu veteran yang banyak bantu Asuna untuk berbagai hal. Asuna yakin Jody akan jadi tambahan yang hebat untuk tim mereka. Jadi Liam pun menjelaskan semuanya ke Jody, dan dia setuju untuk bantu mereka. Setelah itu, kita lihat bahwa Jody sudah membentuk kontrak dengan Liam. Kontrak itu membuat Jody jadi terlihat lebih muda, dan dia juga mendapatkan skill unik. Asuna nanya ke Jody, "Skill kamu itu bisa ngapain?" Jody keluar sebentar dan kembali membawa beberapa sandwich. Dia bilang ke seorang pemburu yang terluka, "Coba makan ini." Begitu si pemburu makan sandwichnya, luka di tubuhnya langsung sembuh. Jody menjelaskan bahwa kemampuan masaknya bisa menyembuhkan luka. Dan semua orang jadi excited dengar kabar ini. Beberapa hari kemudian, James datang untuk bicara dengan Liam. Dia bilang, putri pertama kerajaan Jamel bernama Scarlett bakal datang ke sini sebentar lagi. James menjelaskan bahwa putri itu tertarik dengan Liam setelah mendengar cerita tentang keberaniannya, dan dia khususnya ingin melihat familiarnya. James minta Liam untuk mengadakan demonstrasi, tapi Liam ragu. "Apa aku bisa menolak? Familiarku adalah temanku. Mereka bukan tontonan untuk dilihat orang-orang." Dia mikir, karena familiarnya tidak bisa menolak perintahnya, dia tidak mau meminta mereka untuk melakukan apapun. James mengingatkan, tapi ini tentang putri. Tapi Liam tetap nggak peduli dan keluar dari ruangan. Kita kemudian tahu bahwa pembantu yang ada bersama James sebenarnya adalah Putri Scarlett yang menyamar. James pun minta maaf kepada Scarlett karena tidak bisa memenuhi permintaannya. Scarlett bilang dia tidak keberatan, tapi penasaran, apakah Liam akan bisa mengatakan hal yang sama ketika bertemu wajah denganku.